Mungkin Anda belum pernah dengar istilah heutagogi, dan itu nggak apa, tapi percayalah, ini adalah sebuah ide yang bisa jadi akan mengubah total cara kita memandang proses belajar. Intinya, bukan lagi soal apa yang kita pelajari, tapi soal gimana kita mengambil alih kendali dan benar-benar belajar caranya belajar. Coba deh kita renungkan sejenak. Pendidikan yang selama ini kita jalani itu lebih mirip apa sih? Apakah seperti peta yang udah ngasih rute pasti dari titik A ke titik B? Atau lebih mirip kompas yang ngasih kita alat buat menjelajah medan apapun, bahkan yang belum pernah kita lihat sekalipun? Nah, pertanyaan ini adalah jantung dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi kenapa sih kita perlu cara belajar yang baru? Semuanya berawal dari sebuah masalah yang sangat nyata di dunia modern kita sekarang ini. Nah, ini dia masalah utamanya. Dunia di luar sana itu lari kencang banget, tapi sistem di ruang kelas kita seringkali jalannya pelan. Zaman sekarang, perusahaan nggak lagi cari orang yang jago menghafal fakta. Yang mereka butuhkan adalah orang yang bisa beradaptasi, berpikir kritis, dan yang paling penting punya kemampuan untuk terus belajar secara mandiri seumur hidup. Untuk bisa memahami solusinya, yuk kita lihat dulu evolusi cara belajar. Ini seperti sebuah perjalanan, dari yang tadinya bergantung penuh, sampai akhirnya bisa mandiri secara total. Kita mulai dari yang paling kita kenal ya, pedagogi. Ini model klasik di sekolah. Guru itu pusatnya, dia yang menentukan semuanya. Murid atau pembelajar, ya perannya lebih pasif, sangat bergantung pada instruktur yang ngasih tahu apa, kapan, dan gimana materinya harus dipelajari. Lalu kita naik satu tingkat ke andragogi. Ini adalah model belajar untuk orang dewasa. Nah, di sini fokusnya mulai geser nih. Pembelajar nggak lagi cuma jadi penumpang pasif, tapi mulai ikut pegang setir. Peran instrukturnya juga berubah. Dari yang tadinya kayak bos, sekarang jadi lebih mirip fasilitator atau pemandu. Dan inilah puncak evolusinya. Heutagogi, pembelajaran yang 100% ditentukan sendiri. Di sini, pembelajar bukan cuma ikutin jalur yang ada, mereka yang bikin jalurnya. Mereka yang menentukan apa yang penting untuk dipelajari, sementara instruktur berperan sebagai partner atau rekan diskusi dalam perjalanan itu. Oke, jadi apa sih sebenarnya heutagogi ini? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam lagi konsep-konsep dasarnya. Kalau mau disederhanakan, heutagogi itu intinya adalah belajar atas kemauan dan rancangan sendiri. Kata kuncinya di sini adalah agen utama. Ini artinya Anda bukan lagi objek yang diajari, tapi Anda adalah subjek yang proaktif merancang sendiri petualangan belajar Anda. Pendekatan ini ditopang oleh 4 pilar utama. Pertama, agensi pembelajar, artinya Anda yang pegang kendali penuh. Kedua, tujuannya adalah kapabilitas. Bukan cuma bisa, tapi mampu menggunakan ilmunya di situasi apapun. Ini didukung oleh pilar ketiga, yaitu refleksi. Proses mikirin lagi apa yang udah dipelajari. Dan semua ini terjadi secara non-linear, artinya nggak harus urut dari bab 1 ke bab 2, Anda bisa lompat kemana aja sesuai kebutuhan. Nah, ini nih bagian yang keren banget, konsep double loop learning. Gini, single loop itu ibaratnya kalau ruangan dingin, kita naikin suhu termostat, masalah selesai. Tapi double loop itu kita bertanya, tunggu dulu, kenapa termostatnya disetel di suhu segini dari awal? Apa ini emang suhu yang paling pas? Jadi kita nggak cuma cari jawaban, tapi kita mempertanyakan asumsi di balik pertanyaannya. Ini nyambung banget ke perbedaan penting antara kompetensi dan kapabilitas. Kompetensi itu artinya tahu cara melakukan sesuatu, misalnya bisa nyetir mobil. Tapi kapabilitas itu lebih dalam lagi. Itu artinya kita tahu cara menggunakan skill nyetir itu di kondisi yang nggak terduga, misalnya pas lagi badai di jalanan yang asing. Heutagogi itu tujuannya membangun kapabilitas, bukan cuma kompetensi. Oke, teorinya menarik. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Kayak apa prakteknya? Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Peran-peran jadi terbalik. Kalau dulu guru yang kasih kita peta jadi shaggy, sekarang justru kita sebagai pembelajar yang gambar petanya sendiri. Terus peran guru apa dong? Nah, guru jadi kompasnya yang bantu kita biar nggak tersesat, tapi nggak mendikte setiap belokan yang harus kita ambil. Proses belajar mandiri itu bukan garis lurus, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Biasanya dimulai dari eksplorasi ide-ide baru. Terus kita menciptakan sesuatu dari situ. Kita nggak sendiri, kita berkolaborasi dengan orang lain, menghubungkan berbagai macam konsep, lalu kita berhenti sejenak untuk merefleksikan prosesnya. Sebelum akhirnya kita berbagi apa yang kita temukan. Dan dari situ, siklusnya mulai lagi.
Dan tentu aja, di zaman sekarang, teknologi itu jadi superpowernya. Bayangin deh, ada forum online, grup di media sosial, atau platform kolaborasi. Semua ini memungkinkan kita untuk bangun ruang kelas kita sendiri, terhubung sama para ahli di seluruh dunia, dan nemuin sumber belajar tanpa harus terikat pada satu kampus atau satu buku aja. Tapi ya, tentu saja pendekatan yang kedengarannya ideal ini nggak segampang itu untuk diterapkan. Mari kita lihat beberapa hambatannya di dunia nyata. Ironisnya, salah satu tantangan terbesar justru datang dari pembelajarnya sendiri. Lihat data ini deh. Ternyata banyak dari kita yang masih lebih nyaman kalau dikasih arahan yang jelas. Lebih dari separuh calon guru bahkan masih percaya kalau dosen yang harus nentuin materinya. Kadang, kebebasan itu bisa terasa menakutkan. Selain itu, hambatannya juga ada dari sistemnya. Institusi pendidikan yang kadang kaku, kurikulum yang sulit diubah, dan kurangnya penelitian tentang ini. Dan yang paling penting untuk diingat, heutagogi itu bukan obat mujarab untuk semua hal. Untuk belajar hal-hal dasar, kadang kita memang masih butuh peta yang jelas dari seorang guru. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa sih intinya? Pada dasarnya, ini adalah soal pergeseran cara kita memandang apa itu pengetahuan dan bagaimana kita mendapatkannya. Pada akhirnya, tujuannya bukan cuma menumpuk pengetahuan di kepala, tapi tentang membangun kapabilitas, yaitu kemampuan dan kepercayaan diri untuk terus belajar, beradaptasi, dan sukses di dunia yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian ini. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Setelah kita melihat apa itu pembelajaran yang benar-benar mandiri, apakah Anda siap untuk melepaskan peta yang mungkin selama ini diberikan oleh orang lain dan mulai menggambar peta Anda sendiri?